Coba deh bayangin, utang nasional Amerika Serikat, 36 triliun dolar. Angkanya tuh kan gila banget ya. Rasanya udah kayak konsep di film fiksi ilmiah. Tapi gimana kalau cara buat ngatasin utang raksasa ini juga datang dari dunia yang tadinya kita anggap ya fiksi ilmiah juga. Anda baru aja bagiin sebuah laporan riset yang wah provokatif banget. Tertanggal 26 Desember 2025. Laporan ini katanya mengungkap rencana Washington yang super radikal. Dan ini sama sekali bukan soal naikin pajak atau potong anggaran. Misi kita kali ini kita mau kupas tuntas argumen utama laporan ini. Katanya AS lagi merombak total sistem keuangan global buat melarutkan utangnya pakai arsitektur aset digital. Kita bakal bedah satu-satu dari yang paling mungkin sampai yang paling ekstrim. Jadi kalau Anda penasaran gimana akhir dari krisis fiskal terbesar zaman modern, yuk kita dalami bareng analisis yang mungkin bakal mengubah cara Anda mandang uang, kekuasaan, dan masa depan dolar. Dan yang bikin menarik di sini tuh urgensinya. Laporan ini benar-benar nekenin kalau Amerika itu, gimana ya, udah kepepet. Pilihan mereka udah hampir habis. Kepepet gimana maksudnya? Para pembeli tradisional surat utang mereka, negara kayak Tiongkok, Jepang, itu perlahan-lahan mulai mundur. Iya, saya pernah baca soal itu. Kepemilikan asingnya turun terus ya dalam dekade terakhir. Betul. Dan ini menciptakan lubang likuiditas yang bahaya banget. Kalau nggak ada pembeli baru yang nyerap surat utang mereka, sistemnya bisa goyah. Nah, di tengah krisis inilah, teknologi yang tadinya dianggap musuh sama regulator, yaitu kripto, justru diposisikan sebagai pembeli terakhir, buyer of last resort. Tuh, jadi ini bukan kebetulan. Menurut laporan ini, sama sekali bukan. Ini sebuah strategi yang sudah dirancang dengan sangat matang. Oke, ini menarik. Mari kita bongkar. Gimana cara kerjanya di lapangan? Laporan ini kan bilang skenario pertama ini yang paling mungkin terjadi. Dan semuanya berpusat di undang-undang yang namanya Genius Act. Namanya percaya diri banget ya. Intinya apa sih? Intinya, cerdik banget. Undang-undang ini pada dasarnya maksa semua penerbit stablecoin yang beroperasi di AS. Oh, kita ngomongin dolar digital kayak USDT atau USDC gitu ya? Persis, yang mungkin sering Anda pakai. Mereka diwajibkan untuk menyimpan 100% cadangan mereka dalam bentuk surat utang jangka pendek pemerintah AS, yang kita kenal sebagai T-bills. Oke, T-bills. Buat Anda yang mungkin kurang familiar, T-bills ini kan pada dasarnya dianggap aset paling aman dan paling liquid di dunia ya. Jadi ini semacam jaminan kualitas buat stablecoin-nya. Tapi dampaknya buat pemerintah AS apa? Dampaknya, wah luar biasa. Mekanisme ini secara otomatis menciptakan permintaan global yang masif buat utang AS. Coba bayangin deh. Setiap kali seorang pedagang di Nigeria, seorang freelancer di Filipina, atau perusahaan di Argentina pakai dolar digital, secara nggak langsung mereka lagi bantu biayain utang pemerintah AS. Jadi ini monetisasi utang yang sumbernya dari seluruh dunia, bukan cuma dari bank sentral AS lagi? Tepat. Laporan ini nyebutnya permintaan utang sintetis. Jadi permintaan yang lahir dari kegunaan teknologinya itu sendiri. Selama orang butuh dolar digital, penerbitnya wajib beli utang AS. Wow. Ini kayak nyiptain mesin permintaan abadi yang bahan bakarnya dari seluruh penjuru dunia. Dalam laporan ini ada konsep yang menarik banget buat jelasin fenomena ini. Stable coin milkshake theory. Bisa dijelasin sedikit? Tentu. Jadi teori ini menganalogikan dolar digital itu kayak milkshake yang paling enak dan paling gampang dijangkau di tengah dunia yang ekonominya nggak pasti. Di banyak negara kan, mata uang lokalnya terus melemah, inflasi di mana-mana. Nah, warga di sana, buat ngelindungin kekayaan mereka, pasti nyari aset yang lebih stabil. Dulu mungkin mereka lari ke dolar fisik, tapi sekarang kan jauh lebih gampang lari ke stablecoin dolar. Jadi modal dari seluruh dunia kayak kesedot gitu ya, ke dalam milkshake dolar digital ini? Persis. Dan yang paling penting, ini terjadinya di level akar rumput. Dari orang ke orang, seringkali di luar jangkauan sistem perbankan tradisional dan kontrol pemerintah mereka. Aku nangkap logikanya, tapi bukannya ini kedengeran rapuh banget ya? Maksudku, menggantungkan stabilitas fiskal negara adidaya ke industri kripto yang kita tahu kan fluktuatif banget. Bukannya ini pertaruhan yang luar biasa besar? Itu pertanyaan yang valid banget. Dan laporan ini juga bahas itu. Pertaruhannya emang besar, tapi risikonya dianggap terkelola. Pertama yang diwajibkan kan stablecoin.
bagian dari dunia kripto yang emang dirancang buat nggak fluktuatif. Oke, poin bagus. Kedua, skalanya. Ini yang bikin pertaruhannya sepadan. Laporan ini ngutip proyeksi yang cukup mencengangkan. Kapitalisasi pasar stablecoin itu diperkirakan bisa melonjak dari sekitar 236 miliar dolar di 2025, jadi sekitar 2 triliun dolar di 2028. 2 triliun dolar, itu angka yang bakal mengubah peta kekuatan global. Tepat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan soal hegemoni. Laporan ini nyebutnya hegemoni dari bawah atau hegemoni akar rumput. Dulu kan, AS perlu maksa negara lain pakai dolar lewat perjanjian antar pemerintah, kayak sistem petrodolar. Nah sekarang, mereka nggak perlu lagi begitu. Warga negara di seluruh dunia secara sukarela mengadopsi dolar digital karena teknologinya lebih unggul, cepat, murah, bisa diakses siapa aja yang punya internet. Tunggu sebentar, implikasinya dalam banget nih. Jadi Anda mau bilang, kalau pertarungan supremasi mata uang di masa depan itu nggak lagi terjadi di forum G20 atau negosiasi diplomatik, tapi dimenangkan atau dikalahkan di App Store dan di dompet digital milik seorang pengusaha di Sao Paulo atau Lagos. Persis seperti itu. Ini bentuk hegemoni yang jauh lebih susah dilawan sama blok kayak BRICS. Mereka bisa aja bikin kesepakatan politik, tapi mereka nggak bisa ngelarang warga negaranya sendiri buat milih teknologi yang paling efisien buat kebutuhan mereka. Pertempurannya pindah dari level negara ke level individu. Menarik. Jadi sisi kewajiban atau utang di neraca keuangan mereka ditopang oleh permintaan global yang dipicu teknologi. Tapi gimana dengan sisi aset? Laporan ini bahas juga nggak cara AS memperkuat sisi lain dari neraca keuangannya? Karena kalau nggak, mereka kan cuma nambah lubang yang bocor, bukan bangun kapal yang lebih kuat. Pertanyaan yang bagus banget. Dan ya, laporan ini membahasnya secara mendalam di skenario kedua. Kalau skenario stablecoin tadi fokus di sisi liabilitas atau utang, nah skenario ini fokusnya di sisi aset. Ada proposal legislatif lain yang dibahas, namanya Bitcoin Act of 2025. Oke, apalagi ini? Negara, mirip kayak cadangan minyak strategis atau cadangan emas yang udah mereka punya puluhan tahun. Tapi gimana caranya beli Bitcoin bisa bantu utang 36 triliun dolar? Angkanya kayaknya nggak sebanding. Apa rencananya Bitcoin itu bakal dijual buat bayar utang? Logikanya bukan buat bayar utang secara langsung, ini lebih ke memainkan permainan neraca keuangan yang beda. Ini soal punya aset di neraca negara yang nilainya terapresiasi jauh lebih cepat daripada bunga utang yang terus numpuk. Oh, jadi kayak semacam arbitrase gitu ya? Tepat. Bayangin kayak gini, Anda punya pinjaman rumah dengan bunga 5% setahun. Tapi di saat yang sama, Anda juga punya investasi di aset yang Anda yakin nilainya bakal tumbuh 20% setahun. Seiring waktu, keuntungan dari investasi Anda akan bakal jauh ngelampauin beban utang Anda. Bikin utang itu jadi terasa makin kecil dan nggak signifikan. Nah, itu logikanya. Oke. Laporan ini ada ngasih proyeksi angka nggak? Ada. Mereka ngutip analisis dari lembaga investasi VanEck. Tentu ini penuh asumsi ya, tapi perhitungannya menarik. Mereka berasumsi Bitcoin bakal terus diadopsi secara global sebagai penyimpan nilai digital, mirip peran emas di abad ke-20. Dengan asumsi tertentu, kalau AS berhasil ngumpulin 1 juta Bitcoin, pada tahun 2049, nilai cadangan itu berpotensi mencapai 21 triliun dolar. 21 triliun dolar, itu bisa nutupin lebih dari separuh utang mereka sekarang. Jadi ini bukan soal ngelunasin utang, tapi soal bikin utang itu kelihatan kerdil kalau dibandingin sama aset yang mereka punya. Nah, Anda nangkep banget poinnya. Ini cara ngilangin masalah utang tanpa harus bayar secara nominal. Laporan ini bahkan nyebutnya The Digital Louisiana Purchase, sebuah akuisisi aset strategis yang bakal ngebentuk masa depan negara. Secara geopolitik, ini juga berfungsi sebagai pagar betis. Kalau dunia mungkin didorong BRICS balik ke standar aset keras kayak emas, AS mau mastiin mereka punya porsi dominan dari aset keras digital terpenting abad ini. Sinyal kredibilitas yang kuat. Oke, sejauh ini strateginya kedengeran cerdik. Tapi apa yang terjadi kalau dua skenario ini nggak cukup? Kalau krisis utangnya makin parah? Laporan ini nyebut beberapa skenario transformasional sampai nuklir. Coba kita bahas itu. Ada yang disebut Bretton Woods 2.0. Maksudnya apa? Ini skenario di mana AS ngegabungin dua elemen pertama jadi satu arsitektur baru. Mereka bakal bikin sistem pencetakan uang terfederasi. Artinya, The Fed bukan lagi satu-satunya yang bisa nyetak dolar.
Perusahaan swasta yang punya lisensi, para penerbit stablecoin itu, juga bisa nyetak dolar digital yang di-backup sama utang pemerintah. Jadi kayak quantitative easing yang terdesentralisasi dan diserap pasar global. Betul sekali. Bukan cuma diserap neraca The Fed, Jadi ini semacam super dolar, mata uang hibrida yang stabil kayak fiat, tapi mungkin juga didukung aset keras kayak cadangan Bitcoin mereka. daripada mata uang fiat murni yang terus terancam inflasi. Laporan ini berargumen, langkah kayak gini bisa secara efektif mematikan upaya dedolarisasi yang digagas BRICS. AS nggak akan ngelawan emas pakai emas, tapi ngelawan pakai aset hibrida yang teknologinya lebih unggul dan lebih liquid. Lalu Ada skenario yang lebih ekstrim lagi. skenario 5, revaluasi aset unilateral. Laporan ini pakai analogi sejarah yang kuat dari tahun 1934. Bisa dijelasin? Tentu. Jadi tahun 1934, di tengah depresi hebat, Presiden Roosevelt itu kan ngadepin krisis perbankan. Dengan satu goresan pena, dia menaikin harga resmi emas dari sekitar $20 jadi $35 per ons. Dalam semalam, neraca keuangan pemerintah AS langsung kelihatan jauh lebih sehat karena nilai aset emas mereka melonjak drastis. Keuntungan akuntansi ini kemudian dipakai buat mendanai kebijakan-kebijakan New Deal. Jadi ini kayak kalau Anda punya utang kartu kredit gede, tapi Anda juga punya lukisan di dinding, terus Anda tiba-tiba ngumumin ke semua orang kalau lukisan itu sekarang nilainya 10 kali lipat, jadi di atas kertas Anda kelihatan jauh lebih kaya. Benar sesederhana itu. Analogi yang sangat tepat. Skenario modernnya adalah AS ngelakuin hal yang sama dengan cadangan emasnya yang masif, yang sampai sekarang masih dinilai dengan harga buku yang rendah banget, dan juga dengan cadangan Bitcoin yang udah mereka kumpulin. Dengan satu dekret, mereka bisa revaluasi aset-aset ini ke harga pasar, dan secara teknis, hapus sebagian besar utang dari neraca mereka. Ini opsi nuklir fiskal. Kedengarannya kayak curang, tapi legal karena mereka yang bikin aturan. Nah itu kenapa disebut opsi nuklir. Langkah kayak gitu mungkin bakal hancurin kepercayaan pada sistem yang ada. Tapi pada akhirnya, AS bakal tetap jadi hegemon karena merekalah yang punya cadangan terbesar dari aset-aset yang baru direvaluasi itu. Ini opsi terakhir kalau udah benar-benar terpojok. Semua strategi ini, dari yang paling mungkin sampai yang paling ekstrim, kayaknya dirancang buat berbenturan langsung ya sama upaya dedolarisasi dari blok BRICS. Gimana laporan ini mandang pertarungan ini? Apa yang paling menarik di sini itu asimetri strateginya. Laporan ini nyorotin kalau BRICS itu coba bangun sistem alternatif dari atas ke bawah, antar pemerintah. Oh, yang mereka mau bikin mata uang baru didukung komoditas itu ya? Betul, tapi mereka ngadepin masalah fundamental, kurangnya kepercayaan internal, likuiditas yang rendah banget, dan kontrol modal yang ketat. Yuan Tiongkok misalnya nggak akan pernah bisa jadi mata uang cadangan global sejati selama nggak bisa ditukar secara bebas. Sementara itu strategi AS kayak yang kita bahas tadi, jalannya dari bawah ke atas. Ironisnya justru didorong oleh warga di negara berkembang, termasuk negara anggota BRICS itu sendiri. Tepat sekali. Lewat stablecoin, AS memenangkan pertarungan di level akar rumput. Buat seorang pengusaha di Brazil atau importir di Afrika Selatan, pakai dolar digital, USDT atau USDC, itu jauh lebih praktis, liquid, dan aman daripada nungguin mata uang BRICS yang baru dan belum teruji. Laporan ini ngasih fakta telak. Stablecoin dolar saat ini nguasain 98% pasar. Ini nunjukin pasar global, termasuk warga di negara BRICS, udah milih standar de facto mereka sendiri. AS mungkin kalah dalam retorika politik di panggung dunia, tapi mereka menang adopsi di pasar yang sesungguhnya. Jadi setelah kita kupas semua kemungkinan ini, apa kesimpulan besar dari laporan ini? Apa artinya semua ini buat kita? Laporan ini sangat jelas. Utang 36 triliun dolar AS itu nggak akan pernah diselesaikan dengan cara konvensional. Lupakan kenaikan pajak atau potong anggaran, itu cuma drama politik. Jalan keluarnya itu finansial dan teknologis. Skenario yang paling mungkin, menurut laporan ini, adalah kombinasi cerdas dari skenario 1 dan 2. Mereka bakal agresif dorong adopsi stablecoin global buat nyiptain permintaan konstan buat utang jangka pendek mereka, sambil diam-diam atau terang-terangan ngumpulin Bitcoin sebagai polis asuransi buat neraca keuangan jangka panjang mereka. Jadi ini bukan cerita soal keruntuhan sebuah imperium, tapi justru soal adaptasi dan transformasi yang cerdik.
Tepat sekali. Kesimpulan utama dari laporan ini bukan tentang runtuhnya hegemoni AS, melainkan tentang metamorfosisnya. Hegemoni dolar lagi berubah bentuk. Dari yang tadinya dominasi berbasis institusi terpusat kayak The Fed, jadi dominasi yang berbasis jaringan digital yang terbuka, diadopsi secara sukarela oleh pasar global karena keunggulan teknologinya. Kekuatan nggak lagi cuma datang dari Washington, tapi dari jaringan itu sendiri. Laporan ini kan fokusnya ke strategi AS dari sudut pandang geopolitik ya. Tapi ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Kalau uang dalam bentuk dolar digital benar-benar jadi sebuah protokol jaringan kayak internet yang bisa diadopsi siapa aja, di mana aja, terlepas dari kebijakan pemerintah mereka, apa sesungguhnya arti kedaulatan moneter sebuah negara di masa depan?